Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia April Effendi dari kelas Fisika 5B. Di sini saya ingin membuat suatu alat pendeteksi gempa dengan bahan-bahan sederhana atau dengan barang bekas. Bahan-bahannya ada buzzer, kabel listrik, pipa paralon, lem tembak, tempat baterai, toples, stik es, papan kayu, paku, headphone, magnet dari headphone. Alat-alatnya ada obeng, gergaji, gunting, dan solder. Yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Selanjutnya yaitu memotong pipa menjadi 15 cm. Selanjutnya yaitu siapkan toples dan alat solder. Lalu siapkan stik es, kemudian tempelkan ke bagian luar tutup toples. Buat lubang pada bagian tutup toples menjadi 4 lubang. Selanjutnya, siapkan kabel, kemudian kupas ujung kabel sepanjang 5 cm. Lalu, masukkan kabel yang telah dikupas ke dalam satu lubang di toples tadi, kemudian dilem agar tidak mudah lepas. Selanjutnya, yaitu siapkan pipa dan paku. Kemudian, masukkan paku pada bagian pipa dan rekatkan kembali pipa yang telah dimasukkan pada paku tersebut. Lalu, lemkan pipa di bagian tutup toples. Siapkan papan kayu berbentuk persegi dengan panjang 15 cm dan lebar 15 cm. Lalu, tempelkan rangkaian di tutup toples tadi ke papan kayu tersebut. Selanjutnya yaitu siapkan tempat baterai dan buzzer atau alarm. Lalu, tempelkan kedua bahan tersebut ke papan kayu. Selanjutnya yaitu buat bandul dari magnet yang telah diambil dari headphone bekas, lalu kemudian dililit dengan kabel listrik. Lalu, sambungkan kabel buzzer dengan bandul dengan cara diikat menggunakan kabel listrik, kemudian gantung pada kabel listrik yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya yaitu tempelkan salah satu kabel alarm pada paku. Selanjutnya yaitu sambungkan kabel tersebut ke baterai. Kemudian lakukan uji coba dengan membuat gempa buatan dengan menggoyangkan papan dan alarm pun akan berbunyi. Prinsip kerja pada alat ini adalah dari getaran gempa. Pertama, alat pendeteksi gempa ini dihubungkan dahulu ke baterai dan buzzer atau alarm. Kemudian membuat gempa buatan dengan cara menggoyangkan rangkaian pada papan. Pada saat pipa tergoyang, maka bandul yang terbuat dari magnet ini akan menyentuh paku yang ada di dalam toples dan magnet akan lengket pada paku tersebut. Jika bandul lengket, maka akan
mengalirkan listrik yang ada pada kabel yang sudah dililit pada bandul. Kemudian jika alarm bekerja dengan baik, aliran listrik mampu ke alarm sehingga menimbulkan bunyi. Alat pendeteksi gempa ini terdiri atas 3 bagian utama, yaitu sensor, rangkaian kabel, dan alarm. Bagian sensor merupakan rangkaian mekanik yang bekerja berdasarkan prinsip getaran. Alat ini berfungsi untuk menangkap adanya getaran yang berupa gempa. Alat sensor ini dibuat dalam bentuk bandul. Gempa bumi akan menyebabkan getaran pada bandul. Sentuhan bandul pada kabel listrik ini tentunya menyebabkan terjadinya aliran arus listrik. Aliran listrik inilah yang menyebabkan bekerjanya rangkaian pengendali ini. Rangkaian pengendali menerima arus listrik melalui sensor. Jika menangkap adanya getaran, apabila ada getaran arus listrik atau akan mengalir dari sumber listrik melalui sensor sehingga alarm berbunyi atau hidup. Hasil praktikum dari pengujian alarm gempa ini menunjukkan adanya keberhasilan dalam pembuatan alarm. Gempa ini ditandai ketika terjadi getaran, maka bandul akan bersentuhan dengan pengantar listrik yang menyebabkan alarm berbunyi. Dengan alarm ini, kita dapat dengan cepat menyiagakan diri saat terjadi peristiwa gempa. Karena telah adanya alarm gempa ini, sehingga kita menjadi lebih siaga ketika kita lengah atau misalnya saat tertidur, sehingga kita lebih cepat untuk mempersiapkan diri melakukan tindakan penyelamatan saat terjadinya peristiwa gempa bumi. Adapun keunggulan dan kelemahan dari alarm gempa sederhana ini yaitu yang pertama yaitu keunggulannya yaitu terbuat dari alat dan bahan yang murah dan mudah dijangkau. Yang kedua itu cara membuatnya sangat mudah sehingga dapat diterapkan oleh semua siswa atau masyarakat. Yang ketiga itu mengeluarkan bunyi yang cukup nyaring sehingga dapat segera memperingati masyarakat yang ada di sekitar alarm. Yang keempat yaitu ukurannya tidak terlalu besar dan ringan. Yang kelima itu mudah diletakkan atau digantung di mana saja. Yang keenam yaitu semakin menambah wawasan dan pengaplikasian ilmu fisika dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kelemahannya yaitu yang pertama harus terdapat sumber listrik atau menggunakan energi listrik supaya alarm berfungsi dengan baik dan dapat menyala. Yang kedua yaitu apabila pemasangan alarm tidak dilapisi pelindung plastik atau selotip, maka alarm akan mudah rusak apabila terkena air atau hujan. Yang ketiga yaitu jangkauan peringatan dari bunyi alarm ini hanya menjangkau kawasan tidak lebih dari 20 meter dari lokasi alarm gempa. Pengendali gempa ini dapat dibuat dengan menggunakan bahan-bahan dan alat-alat yang sederhana serta mudah dicari dengan biaya yang cukup terjangkau. Cara pembuatannya pun mudah, karena itu alangkah baiknya jika memungkinkan kita sebagai pelajar mencoba membuat alat ini untuk alat peringatan gempa dini di rumah masing-masing. Alat ini akan berguna terutama di daerah yang rawan gempa. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.